Pelatih Persija Jakarta bela mati-matian Shein Patinama setelah mendapatkan kritik pedas dari salah satu pandit sepak bola ya. Kita tahu itu siapa, yaitu Bung Binder. Jadi pelatih Persija Jakarta yaitu Mauricio Souza tidak setuju dengan kritik keras yang ditujukan terhadap pemainnya yaitu Shein Patinama. Dia menilai bek naturalisasi itu punya kualitas yang sangat mumpuni. Nah, Mauricio Souza itu berkata seperti ini guys. Saya tidak sependapat dengan kritik terhadap Shein. Ia memiliki potensi besar, tetapi saat ini Doni sedang berada dalam performa yang sangat konsisten, ucap Souza. Kemudian dia juga menambahkan, Shein memang memiliki menit bermain yang lebih sedikit dan baru pulih dari cedera. Namun ketika dimainkan, ia memberikan kontribusi positif dan tetap memiliki masa depan yang baik untuk tim maupun timnas Indonesia, itu ucap Mauricio Souza. Jadi kritiknya itu datang dari Bung Binder ya. Jadi Bung Binder itu pernah mengkritik performanya Shein Patinama ketika Shein Patinama itu bermain melawan Bayangkara FC. Nah, kritikan tersebut dijadikan reels di Instagramnya Bung Binder dan rame banget. Bahkan itu banyak sekali jadi perdebatan dan banyak yang tidak setuju gitu guys dengan statement dari Bung Binder ini. Kemudian ada salah satu pemain legend kita yang ikut berkomentar yaitu Greg Nokolo. Papi Greg itu sempat komentarnya sedikit pedas dan juga sedikit kasar ya. Dia bilang, pandit nggak jelas, bacot kau diam. Itu adalah komentar dari Greg Nokolo ya. Nah kemudian juga tidak hanya sampai di komen, Greg itu bahkan dia membuat story yang ini sangat menyindir banget. Storynya itu seperti ini guys. Mr. Binder the Pandit, did you see this? 4 games only play 53 minutes after injury. Nah kemudian lanjutannya, sebelum kau sok kritik atau bacot, kamu harus tahu dulu kondisi pemain dan tim gimana. Jangan rusak kredibilitas orang hanya karena mau cari panggung. Kalau orang maki kamu atau keras dikit, kamu pasti lari ke polisi, ucap Papi Greg. Kamu harus malu jadi pandit, sportcaster dan komentator ya. Ini benar-benar membuat keadaan semakin panas. Nah kemudian tidak ada klarifikasi apapun dari Bung Binder, tapi menurut gua postingan ini adalah postingan bentuk klarifikasi dari Bung Binder itu sendiri. Jadi postingannya itu isi chat DM dari seorang bobotoh kepada Bung Binder dan captionnya itu seperti ini guys dari Bung Binder ya. Gak berani kritik pemain lagi, nanti bisa ada anjing dalam kurung bukan supporter tutup kurung yang teriak memanfaatkan ombak. Malas kalau gue harus turun gunung dan sumpah ke almarhum nyokap sebelum beliau meninggal dunia, itu ucap Bung Binder. Nah sebelum hal ini rame, Bung Binder itu sering kritik performa personal pemain ya, seperti Beckham pernah Bung Binder kritik, kemudian ini Shein Patinama, dan setelah insiden ini sampai membuat Greg Nokolo itu komentar, Bung Binder ini menyatakan jika dia tidak akan mengkritik personal pemain lagi gitu guys, karena akan banyak sekali memunculkan perdebatan gitu. Nah gimana menurut kalian sendiri, apalagi untuk kalian para Jackmania mengenai kritikan ini, kemudian performanya Shein Patinama ketika membela Persija. Nah kalau misalkan statementnya Greg Nokolo itu sama seperti Mauricio Souza ya, karena kita tidak bisa menilai pemain itu hanya dari satu pertandingan, apalagi kondisi pemain yang tidak fit gitu guys. Kemudian Shein Patinama itu habis cedera dan juga itulah mengapa performa dia turun dan mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit. Itu adalah pembelaan dari Mauricio Souza dan juga Greg Nokolo. Nah gimana menurut kalian, coba tuliskan di kolom komentar guys. Setelah Shein Patinama, kali ini pelatih Persija Mauricio Souza membela Cyrus Margono, kiper baru mereka. Jadi baru-baru ini itu banyak sekali pemain Persija yang mendapatkan kritik ya dari Jackmania itu sendiri, kemudian dari para pengamat atau bisa dikatakan pandit sepak bola yang benar-benar yang ngikutin BRI Super League atau Liga 1 gitu. Nah setelah Shein Patinama yang mendapatkan kritik cukup keras dari Bung Binder, kali ini datang dari kiper baru mereka yaitu Cyrus Margono yang didatangkan pada bursa transfer kemarin di bulan Februari ya. Jadi debutnya Cyrus Margono ini itulah yang menjadi
mengapa dia dikritik gitu guys. Jadi debutnya itu ketika melawan Bayangkara FC, dan pada saat itu kan skor akhirnya itu 3-2 untuk kemenangan Bayangkara, yang artinya debut Sirius ini dia kebobolan 3 gol guys. Nah, banyak sekali kritik ya, bahkan karena hasil pertandingan tersebut itu banyak Jackmania yang mengatakan apakah ketika belanja pemain di bursa transfer kemarin itu hanyalah gengsi bagi Persija untuk menyaingi Persib Bandung yang membeli Levin Kurzawa ataukah apa gitu, karena pembelian mereka di bursa transfer kemarin itu belum membuktikan hasil yang maksimal ya. Bahkan di 3 pertandingan terakhir Persija tidak bisa memenangkan 1 pertandingan pun gitu. Itu yang dipertanyakan oleh para Jackmania. Nah, setelah ramai banyak sekali kritik yang datang, pelatih Persija itu angkat bicara ya. Jadi dia itu menanggapi, dan di berita sebelumnya kan dia juga membela Sen Patinama, dan dia memberikan alasan mengapa dia tidak setuju dengan kritik dari Sen Patinama. Kemudian sekarang dia angkat bicara lagi soal Sirius Margono. Dia berbicara seperti ini. Kami berlatih setiap hari untuk memperbaiki kesalahan. Saya berharap Sirius tidak dinilai hanya dari 1 pertandingan, ucap Souza. Ia adalah kiper dengan potensi besar dan menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaiknya. Kami akan selalu memilih pemain terbaik sesuai kebutuhan tim. Sirius tetap mendapat kepercayaan. Namun untuk pertandingan besok, Eduardo yang akan bermain sebagai kiper utama. Pertandingan besok ini, pertandingan hari ini ya, ketika Persija harus melawan Persebaya gitu guys. Jadi Sirius itu di bangku cadangkan oleh Mauricio Souza gitu, tidak jadikan pilihan utama lagi. Kemudian Souza juga menutup seperti ini. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan komposisi pemain asing di lapangan. Jika menggunakan 6 pemain asing, Eduardo akan menjadi pilihan utama. Jika 7, kami bisa memilih opsi lain, ucapnya. Jadi alasan kenapa Sirius nanti dicadangkan itu bukan karena performanya yang kebobolan 3 gol di Bayangkara atau kritikan tersebut, itu karena regulasinya. Bukan regulasi sih ya, jadi Mauricio Souza ini menggunakan regulasi pemain asing sebagai alasan mengapa Sirius akan dibangku cadangkan untuk melawan Persebaya dan memilih Eduardo gitu guys. Nah, gimana menurut kalian? Kalau dari pembelaan ini sih gue setuju ya. Kita itu tidak bisa menilai pemain dari 1 pertandingan saja gitu guys ya. Tidak bisa dinilai wah pemain ini jelek karena dari 1 pertandingan. Tidak bisa, semuanya perlu adaptasi. Apalagi ini pemain baru, bukan debutan Persija, tapi pemain baru yang baru banget debut gitu. Dia itu baru banget di Persija, bukan pemain yang dibeli kemudian bangku cadangan dan baru debut. Dia itu baru dibeli di bursa transfer kemarin dan baru debutnya itu kemarin gitu. Dia perlu adaptasi, dan kalau misalkan alasannya karena 3 gol ketika melawan Bayangkara, menurut gua itu karena Bayangkaranya bagus ya, karena penampilan dari CDB itu keren banget gitu, dan golnya itu bukan gol-gol kesalahan kiper, itu benar-benar gol fantastis ya, yang menurut gua banyak kiper yang tidak bisa mengantisipasi gol tersebut, apalagi gol keduanya gitu. Gimana menurut kalian, khususnya para Jackmania? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Karena kartu merah, pemain minta maaf, tapi Persija dan juga Jackmania tetap rugi. Itu adalah kata-kata yang keluar dari Ketua Umum Jackmania, yaitu Diki Sumarno ya, terkait banyaknya kartu merah yang didapatkan oleh Persija di musim ini. Kalau nggak salah Persija itu sudah mengoleksi 8 ya, 8 kartu merah gitu guys. Mereka itu menjadi klub kedua yang paling banyak mengoleksi kartu merah di musim ini gitu guys. Dan Diki Sumarno ini menganggap jika kegagalan ataupun posisi Persija sekarang di klasemen itu disebabkan karena kartu merah tersebut, mengingat ada beberapa kartu merah yang mengakibatkan tim itu kalah. Yang pertama, ketika melawan Bayangkara yang terbaru kemarin, dan tentunya di putaran pertama gara-gara kartu merah ketika melawan Persib Bandung, dan akhirnya mereka harus kalah ya. Diki Sumarno ini speak up karena kalau misalkan kartu merah ya oke lah, pemain itu minta maaf, tapi Persija dan juga Jackmania ini tetap dirugikan akibat kartu merah tersebut gitu ya. Harapannya sih jangan dibiasakan kartu merah ya. Jadi Diki Sumarno itu mengatakan seperti ini guys, mau ada berapa banyak kartu merah atau kuning lagi yang dibutuhkan sama Persija? Kalau emang suka mengoleksi kartu, ya bilang sama The Jackmania, nanti kami kumpulkan, lanjut ucapnya ya.
Kemudian dia juga mengatakan seperti ini, lucu banget guys. Sekarang lihat pemain-pemain senior yang diandalkan itu malah justru banyak memberikan kerugian kepada Persija. Mungkin yang dimaksud adalah Jordi Amat ya, mengingat ketika melawan Bayangkara yang kena kartu merah ya Jordi Amat gitu. Soalnya di sini Diki Sumarno mengatakan pemain senior, pemain-pemain senior ucapnya. Kemudian lanjut ya. Dengan kartu kuning yang akhirnya akumulasi dan kartu merah di tengah pertandingan itu agak susah bagi Persija di musim ini. Tapi kalau emang berdasarkan emosional, ya sayang banget ucapnya. Pemain tinggal minta maaf saja. Segala macam tapi kan yang dirugikan siapa? Ya Persija dan supporter yang paling rugi, ucap Diki Sumarno. Dia juga menutup dengan perkataan seperti ini. Sebenarnya kemenangan itu bisa didapatkan asalkan bisa memanfaatkan kesempatan di depan mata. Sayangnya kesempatan itu tidak diambil, ucap Diki Sumarno ya. Wajar ya, apalagi dia itu ketua umum Jackmania ya. Kalau misalkan kalian menjadi supporter dan tim kalian itu senang banget ngoleksi kartu ya. Ini kan kartu kuning atau merah, bukan kartu Yu-Gi-Oh atau One Piece card yang nanti nilainya itu akan naik 10-20 tahun ke depan gitu. Kartu merah dan juga kartu kuning itu sangat berdampak bagi tim, karena kartu merah kalian akan diganjar dilarang bermain untuk satu permainan di next match-nya. Nah, kartu kuning jika diakumulasikan 6 kali, kalian juga sama pemain itu tidak bisa turun di laga selanjutnya ya. Apalagi terkadang pemain-pemain kunci atau skuad utama atau starter pilihan utama dari pelatih yang mendapatkan kartu-kartu tersebut gitu. Itu benar-benar membuat supporter emosi ya, karena ya kita tahu jika satu pemain yang permainannya itu sangat berdampak bagi tim, dia tidak bermain itu pasti akan merugikan tim banget. Ini sebenarnya bukan Persija saja sih yang bermasalah dengan kartu ini ya. Soalnya ini guys, soalnya Persib juga sama di musim ini juga banyak sekali pemain yang harus absen karena akumulasi kartu, bukan kartu merah tapi akumulasi kartu kuning di 2 pertandingan saja, seperti Putros, kemudian Patricio Matrikardi harus bergantian dengan Julio Cesar. Julio Cesar kemarin habis cedera bisa main, kemudian dia dapat kartu kuning, sekarang harus absen lagi gitu. Nah, intinya kalau misalkan ini tidak bisa diatasi, kalau tetap saja akan, kalau misalkan kartu kuning atau kartu merah, menurut gue semua tim itu pasti akan mendapatkan gitu, akan merasakan hal yang sama. Nah, tapi bedanya kalau tim yang udah siap, benchnya atau penggantinya itu harus ada, harus udah siap juga dan levelnya yang sama seperti yang dilakukan oleh Persib Bandung gitu. Ketika ada salah satu pemain yang tidak bisa hadir karena akumulasi kartu, penggantinya itu harus satu level ya. Ketika Tom Haya tidak main, Persib masih memiliki Luciano, masih memiliki Putros, masih memiliki Mark Locke. Ketika Julio Cesar tidak main, masih ada Matrikardi, kemudian ada Barbak, dan begitu seterusnya gitu guys. Dan di lini serang juga sama, ketika Barros ataupun Berginho mendapatkan akumulasi kartu, masih ada penggantinya, ada Kasel, ada Andrew Jung, ada Ramon gitu kan. Banyak ya. Menurut gua ya memang jangan terlalu emosi dan juga sering banget mendapatkan kartu. Tapi kalau misalkan memang susah banget diatasi, ya dari timnya harus introspeksi. Kalian harus membeli pemain yang benar-benar bisa diandalkan, benar-benar bisa menjadi pengganti. Jadi bangku cadangan itu bukan sekedar pajangan ya. Jadi ada kalimat super sub. Super sub itu pemain yang menggantikan dan langsung merubah pola permainan dan juga merubah hasil gitu guys. Dan benar-benar dari kalau misalkan mau juara, bukan hanya 11 pemain yang turun di lapangan saja yang harus berkualitas, pemain-pemain di bangku cadangannya juga harus seperti itu ya. Menurut gua sih seperti itu, kalau memang pemain-pemainnya itu emosian dan berpotensi di setiap pertandingan mendapatkan kartu gitu guys. Menurut gua, gimana menurut kalian? Nah, mungkin berita ini adalah berita penutup ya. Jujur berita kali ini adalah berita khusus Persija yang gue bacakan. 3 berita ini khusus Persija. Gimana tanggapan kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.